Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Morandes dengan NIM 22042245. Saya akan menjelaskan perbedaan statistik dan statistika yang merupakan topik 1 dan 2 dari mata kuliah statistik sosial. Asal mula istilah statistik, bahasa Latin dari statistik ialah statisticum collegium atau artinya Dewan Negara. Statistik secara prinsip mula-mulanya hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Statistik artinya data atau kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka, yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Statistik adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan dan menginterpretasikan data tersebut. Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kita telah banyak memakai statistik walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Misalnya, itu di rumah, di kantor, pemerintahan. Contoh nih, di rumah. Di rumah, seorang ibu menghitung pada bulan lalu uang yang dihabiskan untuk kebutuhan sebulan sebesar 2 juta. Itu termasuk statistik. Di kantor, seorang pemimpinan memutuskan sebanyaknya 10% dari total pegawai terpaksa di PHK untuk mengurangi kerugian di perusahaan. Pemerintah memakai statistik untuk menyusun anggaran menyusun anggaran pendapatan dalam belanja negara atau APBN yang didasarkan pada hasil perhitungan seperti nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar Amerika, nilai ekspor, harga minyak, tingkat inflasi, nilai investasi, pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, perhitungan statistik merupakan suatu prediksi atau perkiraan yang berdasarkan penilaian indikator ekonomi pada tahun sebelumnya. Di negara-negara maju, ilmu statistika telah lama berkembang dengan pesat sejalan dengan kemajuan ilmu ekonomi dan teknik. Misalnya, di Jepang adalah negara yang berhasil menerapkan statistik dalam berbagai bidang seperti perencanaan, desain produk mobil, dan strategi menguasai pemasaran di berbagai negara. Jepang juga telah berhasil memadukan ilmu statistik dengan ilmu ekonomi, desain produk, psikologi, dan sosial masyarakat di berbagai negara untuk memprediksi dan menganalisis perilaku konsumen sehingga negara itu mampu menguasai perekonomian dunia. Bagi mahasiswa, mata kuliah statistik sangat penting karena berguna untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi data ketika menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam hal ini, pengetahuan statistika dipakai dalam membuat metodologi penelitian. Statistik dan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara cari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk kelirunya tuh paling kecil. Langkah-langkah dalam metode ilmiah itu yang pertama ada merumuskan masalah, melakukan studi literatur, membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis, mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis dan atau menjawab pertanyaan, lalu terakhir mengambil kesimpulan. Manfaat dari statistik yang pertama, memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk mengevaluasi terhadap data. Kedua, bagi mahasiswa ilmu sosial, statistik dapat bermanfaat bagi dunia kerja kelak. Manfaat statistik dalam riset sosial. Yang pertama itu menyusun ringkas dan menyederhanakan data, merencanakan kegiatan survei atau eksperimen. Yang ketiga, menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan atau inferensia. Yang terakhir itu mengukur baik tidaknya sebuah inferensi atau penarikan kesimpulan. Fungsi dari statistik sebagai alat bantu untuk memperluas pengetahuan terhadap masalah-masalah yang rumit, kabur, dan tidak pasti. Alasannya, fakta-fakta dapat disusun sesuai kebutuhan. Yang kedua, data yang rumit dapat disederhanakan.
Yang ketiga, data dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, dapat digunakan sebagai teknik perbandingan. Yang kelima, dapat digunakan untuk menginterpretasi beberapa masalah secara simultan. Dapat digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan yang akurat. Kegunaan dari statistik membantu peneliti untuk satu, menentukan sampel yang representatif. Dua, membaca data yang telah dikumpul semudah mungkin. Ketiga, melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang diteliti. Keempat, itu melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti. Kelima, membuat prediksi untuk masa datang maupun masa lalu. Terakhir itu melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Mengaplikasikan statistika dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam, ilmu sosial, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri, dalam pemerintah untuk berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk, prosedur jajak pendapat atau polling misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta jajak cepat, perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Itu dipakai untuk mengaplikasikan statistika dalam kehidupan. Keterbatasan statistika tidak dapat digunakan untuk segala macam fenomena atau persoalan. Alasannya, statistik hanya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dapat diukur atau dapat dinyatakan dalam bentuk numerik. Statistika tidak dapat digunakan untuk fakta tunggal. Hasil-hasil analisis statistika hanya merupakan pendekatan dan bukan kebenaran matematik. Statistika dapat memberikan kesimpulan yang keliru dan kadang-kadang hanya dapat digunakan atas dasar rekomendasi dari tenaga ahli. Lalu, statistika hanyalah alat yang membantu peneliti untuk memudahkan memahami dan memberikan makna dari data penelitian yang diperoleh. Tugas peneliti untuk memperoleh interpretasi terhadap data yang diperoleh dan membahasnya lebih lanjut secara lebih mendalam, komprehensif, berdasarkan teori-teori yang mendukung serta fakta yang terjadi di lapangan. Pada ruang interpretasi hasil analisis data, inilah karya monumental seorang peneliti yang diperoleh. Jenis-jenis statistika. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistika ada dua, itu statistika deskriptif atau disebut deskriptif statistik. Yang kedua itu statistika induktif atau inferensial atau disebut juga dengan inferential statistik. Berdasarkan metode yang digunakan, yang pertama itu adalah statistika parametrik. Statistika deskriptif itu ada membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanakan angka-angka dari pengamatan, pengukuran pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Kegunaan dari statistika deskriptif itu mengumpulkan data tersaji dengan ringkas dan rapi dan dapat memberikan informasi inti. Data bisa ditampilkan dengan teknik grafik atau numerik dan dapat mengukur dua karakteristik dari setiap respondennya dan meneliti hubungan keduanya, dan merupakan berperan penting dalam persiapan analisis data. Penjelasan dari statistik inferensial setelah dilakukan uji coba terhadap suatu distribusi data dan terbukti bahwa data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati normal, maka pada data tersebut dapat dilakukan berbagai inferensi dengan metode statistik parametrik. Tetapi juga dalam pengujian terbukti distribusi data tidak berdistribusi normal atau jauh dari normal, maka inferensi yang dilakukan harus dengan metode statistik non-parametrik. Penjelasan statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik itu bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi, membutuhkan data yang berskala pengukuran interval, berpijak pada asumsi spesifik yang mengenai bentuk distribusi populasi yang diasumsikan secara normal.
Dua, statistika statistik statistik statistika non parametrik, bagian dari statistika inferensia yang tidak mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Validitas tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dan populasi. Distribusi data tidak dapat diasumsikan secara normal. Itu perbedaannya di statistika parametrik dan parametrik. Statistika parametrik membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio. Kedua, mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Ketiga, contoh metode statistika parametrik: uji Z 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, korelasi Pearson, perancangan percobaan, dalam kurung one or two way ANOVA parametrik, dan lain-lain. Statistika non parametrik membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, merupakan statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Contoh metode statistika non parametrik yaitu binomial test, check square test, median test, variance test, dan lain-lain. Data, kita masuk ke data. Data adalah fakta atau informasi atau statistik yang diperoleh dari penghitungan atau pengukuran atau percobaan. Data merupakan kumpulan keterangan atau fakta tentang sesuatu objek atau fenomena, baik berupa angka-angka atau bilangan maupun berupa kategori seperti senang tidak senang, baik buruk, berhasil atau gagal. Data akan sangat penting bergantung dari definisi operasional variabel penelitian. Data terbagi dua, yaitu ada data nominal dan data ordinal. Data nominal, data berskala nominal, adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya, posisi data setara tidak bisa dilakukan dengan operasi matematika. Contoh itu ada jenis kelamin, jenis pekerjaan. Data ordinal, data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan dengan operasi matematika. Contohnya itu bisa usia, ranking, atau tingkat pendidikan. Data interval, data berskala interval atau data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri-cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan dengan operasi matematika. Contohnya itu seperti temperatur yang diukur berdasarkan Celsius, Fahrenheit, atau sistem kalender. Data rasio, data berskala rasio yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan dengan operasi matematika. Contohnya itu gaji, skor ujian, dan jumlah buku. Lalu kita masuk dengan populasi dan sampel. Populasi sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Kalau itu sampel, suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Baik, itu saja presentasi penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.